apapun alasannya, tetaplah menjadi baik. Terkadang hidup membawamu kepada masalah yang bertubi-tubi, yang membuat lelah terus bertahan tanpa perlawanan. Padahal tidak ada satupun kejahatan yang tanpa sadar kita perbuat, namun justru seringkali dibalas dengan berbagai kejahatan lain. Tapi percayalah, kebaikan harus berasal dari kita, karena meskipun dunia tidak membalasmu, Tuhan selalu melihatmu. Kebaikan adalah tentang siapa dirimu sebenarnya. Mungkin kamu pernah merasa kebaikanmu disia-siakan. Kamu berkorban, tapi tidak dianggap. Kamu jujur, malah disalahkan. Kamu sabar, tapi justru dianggap lemah. Lalu kamu mulai menutup diri. Kamu belajar untuk acuh agar tak terluka lagi. Kamu mulai berpikir mungkin jadi orang baik itu sia-sia. Tapi di balik semua luka itu, ada pelajaran yang pelan-pelan membentuk hatimu jadi lebih kuat. Bahwa kebaikan bukan tentang hasil yang kamu terima, tapi tentang kedewasaan yang tumbuh di dalam jiwa. Karena seringkali orang baik tidak langsung bahagia, mereka diuji. Tapi ujian itu bukan hukuman, melainkan cara semesta menguatkanmu. Ingatlah, setiap luka karena kebaikan akan sembuh dengan indah. Karena hatimu tahu, kamu tidak salah. Kamu hanya terlalu tulus di dunia yang kadang terlalu keras. Menjadi baik bukan berarti selalu menyenangkan orang lain. Kadang jadi baik berarti berani berkata tidak pada hal yang salah. Berani diam ketika orang lain memprovokasi. Dan berani memaafkan saat hatimu sendiri ingin membalas. Jadi baik bukan tentang lemah, tapi tentang kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan untuk tetap tenang di tengah badai. Orang baik bukan yang selalu tersenyum tanpa beban, tapi yang tetap memilih untuk tidak membalas keburukan meski bisa. Itulah yang membedakan orang biasa dan orang bijak. Kebaikan sejati datang dari jiwa yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Karena ketika kamu sudah mengenal hatimu, kamu tidak lagi membutuhkan validasi dari orang lain untuk berbuat baik. Kamu akan melakukannya karena kamu tahu, itulah yang benar. Dunia ini tidak selalu adil. Ada orang jahat yang hidupnya terlihat tenang. Ada orang baik yang justru sering menderita. Tapi jangan salah mengerti. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat menang, tapi siapa yang tetap teguh pada nilai-nilai meski semua orang menyerah. Ketika kamu tetap baik meski disakiti, kamu sedang menunjukkan pada dunia bahwa cinta lebih kuat dari kebencian. Bahwa ketulusan masih hidup di tengah kepura-puraan. Dan suatu hari nanti, orang-orang akan mengerti bahwa justru orang sepertimu yang membuat dunia ini masih layak dijalani. Jadi jangan biarkan kekecewaan mengubah jiwamu. Jangan biarkan kejahatan orang lain membuatmu ikut jahat. Karena ketika kamu kehilangan kebaikanmu, kamu kehilangan bagian terbaik dari dirimu. Maaf bukan tanda kalah. Maaf adalah tanda kamu sudah cukup dewasa untuk tidak ingin menyimpan beban lagi. Lepaskan rasa dendam itu. Karena dendam hanya mengikatmu pada masa lalu yang seharusnya sudah selesai. Ikhlaskan. Meski tidak mudah, meski masih sakit. Tapi setiap kali kamu memilih mengikhlaskan, hatimu tumbuh semakin kuat, semakin lembut, semakin tenang. Dunia mungkin tidak berubah, tapi dirimu yang berubah. Dan itu sudah cukup. Memaafkan orang yang telah menyakiti kita, yang meninggalkan luka dalam yang tidak dilihat oleh siapapun. Kita bisa tersenyum di luar, tapi di dalam hati ada amarah yang belum selesai. Dan di sanalah letak ujian terbesar manusia. Bukan pada seberapa banyak ia bisa membalas, tapi seberapa besar ia mampu melepaskan. Karena hanya hati yang kuat yang mampu berkata, "Aku memaafkan meski aku terluka." Banyak dari kita menyimpan luka, bahkan tanpa sadar. Luka dari masa lalu, dari ucapan seseorang, dari pengkhianatan, atau dari harapan yang tak pernah terwujud. Kita berjalan, tapi membawa beban itu kemana-mana. Kita tertawa, tapi di dalam dada masih ada getir yang belum sembuh.
Dan anehnya, kita terbiasa hidup dengan luka itu. Kita menjadikan bagian dari diri kita, padahal selama luka itu belum disembuhkan, kita tidak akan benar-benar bisa merasa damai. Maaf bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk dirimu sendiri, agar kamu bisa hidup tanpa terus menatap masa lalu. Banyak orang salah paham. Mereka berpikir memaafkan berarti melupakan segalanya. Padahal tidak. Memaafkan bukan berarti kamu pura-pura tidak pernah disakiti. Tapi kamu memilih untuk tidak membiarkan luka itu mengendalikanmu lagi. Kamu masih ingat, tapi kamu sudah tidak ingin membalas. Kamu masih ingat, tapi hatimu tidak lagi marah. Itulah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Karena memaafkan bukanlah bentuk kelemahan. Memaafkan adalah bentuk kebesaran jiwa. Orang yang mampu memaafkan berarti ia sudah menang. Bukan terhadap orang lain, tapi terhadap dirinya sendiri. Setelah kamu belajar memaafkan, langkah selanjutnya adalah mengikhlaskan. Mengikhlaskan bukan berarti menyerah, tapi menyadari bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai keinginanmu. Mengikhlaskan artinya kamu berhenti bertanya, "Kenapa harus aku?" Dan mulai berkata, "Mungkin inilah yang terbaik untukku." Kadang perginya seseorang adalah jawaban atas doa yang dulu kamu panjatkan. Kadang kehilangan adalah cara Tuhan membimbingmu ke arah yang lebih baik. Tapi karena kita terlalu sibuk berpegang pada apa yang hilang, kita lupa bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang disiapkan untuk kita. Kadang kamu akan bertemu lagi dengan orang yang pernah melukaimu, entah secara langsung atau hanya sekedar lewat dalam ingatan. Dan saat itu kamu akan tahu apakah hatimu sudah benar-benar sembuh atau belum. Jika kamu masih ingin membalas, itu tandanya luka itu masih ada. Tapi jika kamu hanya tersenyum dan mendoakan yang baik, itu tandanya kamu sudah bebas. Memaafkan bukan berarti kamu membiarkan mereka kembali menyakitimu. Memaafkan adalah ketika kamu memilih menjaga jarak, tapi tanpa membawa dendam. Kamu tidak perlu menunggu permintaan maaf untuk bisa memaafkan, karena kamu tidak melakukannya untuk mereka. Kamu melakukannya untuk dirimu sendiri, agar kamu bisa hidup lebih ringan. Ada juga maaf yang tidak bisa diucapkan secara langsung. Kadang jarak terlalu jauh. Kadang orangnya sudah tidak ada. Kadang waktunya sudah lewat. Tapi bukan berarti kamu tidak bisa memaafkan. Kamu bisa memaafkan dalam doa. Kamu bisa memaafkan dalam diam. Kamu bisa memaafkan sambil berkata dalam hati, "Aku tidak ingin membenci lagi." Karena memaafkan bukan tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang siapa yang cukup bijak untuk berhenti menambah luka. Dan dalam setiap maaf yang kamu lepaskan, kamu sedang menyembuhkan bagian dirimu yang dulu hancur. Kadang yang paling sulit dimaafkan bukan orang lain, tapi diri sendiri. Kita menyesali masa lalu, keputusan yang salah, atau kata-kata yang menyakiti orang yang kita sayangi. Tapi kamu harus tahu, kamu tidak bisa tumbuh jika terus memukul dirimu sendiri atas masa lalu yang sudah lewat. Setiap orang pernah salah, tapi tidak semua orang mau belajar darinya. Jadi maafkan dirimu. Kamu sudah berusaha yang terbaik saat itu dengan pemahaman yang kamu punya. Sekarang tugasmu adalah memperbaiki, bukan menyalahkan. Berdamailah dengan masa lalumu agar kamu bisa menatap masa depan dengan ringan. Karena hanya hati yang memaafkan dirinya sendiri yang benar-benar bisa mencintai orang lain dengan tulus. Maaf dan ikhlas adalah dua kata sederhana yang bisa mengubah hidupmu. Dunia ini penuh luka, tapi juga penuh kesempatan untuk sembuh. Jadi jangan terus memelihara dendam. Jangan terus mengulang kenangan pahit. Lepaskan. Biarkan masa lalu pergi tanpa perlu kamu kejar lagi. Dan ketika kamu berhasil memaafkan, kamu akan merasakan sesuatu yang luar biasa tenang. Tenang bukan karena semuanya sempurna, tapi karena hatimu sudah berdamai. Maka hari ini, maafkanlah, ikhlaskanlah.
Tidak untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Karena kebahagiaan sejati bukan datang dari memiliki segalanya, tapi dari kemampuan untuk melepaskan tanpa menghilangkan damai di hati. Jadi jika hari ini kamu sedang lelah jadi orang baik, ingatlah, kamu tidak sendiri. Banyak hati baik yang diam-diam juga berjuang tanpa pengakuan. Tetaplah jadi baik, walau dunia tidak selalu adil, walau orang tidak selalu mengerti. Karena setiap kebaikan yang kamu tanam akan tumbuh di tempat yang tak terduga. Mungkin bukan hari ini, tapi suatu hari nanti, kamu akan melihat semua kebaikanmu ternyata tidak pernah sia-sia. Dan ketika itu terjadi, kamu akan tersenyum dan berkata, "Terima kasih karena aku tidak menyerah untuk tetap jadi baik." Tetaplah jadi baik. Bukan karena dunia pantas menerimanya, tapi karena hatimu terlalu indah untuk diisi dengan kebencian. Apapun alasannya, tetaplah menjadi baik. Karena kebaikan bukan tentang siapa yang pantas menerimanya, tapi tentang siapa kamu ingin jadi. Kamu tidak perlu menjadi keras hanya karena dunia tidak lembut padamu. Kamu tidak perlu menjadi dingin hanya karena orang lain tidak peduli. Jadilah hangat, bahkan ketika kamu pernah dibekukan oleh kekecewaan. Karena dunia tidak butuh lebih banyak orang yang marah. Dunia butuh lebih banyak hati yang tetap berbelas kasih, bahkan setelah disakiti. Banyak orang berpikir menjadi baik itu membuatmu kalah. Tapi sebenarnya, menjadi baik adalah kemenangan terbesar. Karena kamu berhasil tidak berubah meski dunia mencobamu berkali-kali. Dan tidak semua orang punya kekuatan untuk tetap lembut. Butuh keberanian luar biasa untuk tetap sabar saat kamu diabaikan. Butuh kekuatan besar untuk tetap peduli saat hatimu sedang hancur. Jadi jangan pernah merasa rendah hanya karena kamu baik. Orang baik mungkin tidak selalu dipuji, tapi mereka selalu meninggalkan jejak yang dalam di hati orang lain. Kadang, kebaikanmu tidak akan terlihat, tidak akan dibalas, tidak akan disadari. Tapi percayalah, semesta tidak pernah menutup mata terhadap hati yang tulus. Apa yang kamu tanam suatu hari akan tumbuh, meski tidak di tempat kamu menanamnya. Kebaikan itu seperti cahaya kecil di tengah gelap. Mungkin tidak bisa menerangi dunia, tapi bisa menyelamatkan satu hati dari kegelapan. Ada kalanya kamu akan merasa sendirian dalam kebaikanmu. Tapi di saat seperti itu, ingatlah, kebaikan tidak pernah sia-sia. Setiap kata lembut, setiap sabar yang kamu tahan, setiap maaf yang kamu berikan, semuanya adalah bagian dari jiwa yang sedang tumbuh. Tuhan tidak pernah salah lihat. Dia tahu siapa yang berbuat dengan tulus, siapa yang bertahan tanpa pamrih, dan siapa yang tetap berbuat baik meski tidak dilihat siapapun. Jangan biarkan luka membuatmu kehilangan arah. Jangan biarkan rasa sakit membuatmu membalas dengan kebencian. Ingat, kamu tidak bisa menyembuhkan dunia dengan kemarahan, tapi kamu bisa memperbaikinya, sedikit demi sedikit, dengan kebaikan yang kamu tanam setiap hari. Biarlah orang menilai sesukanya. Biarlah dunia tidak mengerti alasanmu. Kamu tidak berbuat baik untuk terlihat suci. Kamu berbuat baik karena kamu tahu. Itulah satu-satunya cara untuk menjaga hatimu tetap hidup. Jadilah seperti matahari yang tetap bersinar bahkan ketika awan menutupinya. Jadilah seperti air yang tetap mengalir meski batu mencoba menghalangi. Jadilah seperti langit, luas, sabar, dan tetap menerima badai yang datang dan pergi. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling kuat yang akan bertahan, tapi siapa yang paling tulus dalam menjalani hidupnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, tekan like, subscribe, dan tulis di komentar apa arti kebaikan menurutmu hari ini. Mari kita sebarkan ketenangan, bukan kebencian. Mari kita jadikan dunia sedikit lebih hangat. Dimulai dari satu hal kecil dari dirimu yang tetap memilih untuk menjadi baik.